Kali ini kita akan membahas kisah dari Yorichi Tsugukuni, yang mana dia adalah adik dari Michikatsu, atau bisa dibilang dia adalah Hashira pertama yang ada di Kimetsu no Yaiba. Yorichi Tsugukuni merupakan pengguna teknik pernafasan matahari dan merupakan nenek moyang dari semua teknik pernafasan. Yorichi terlahir sebagai anak kembar dari sebuah klan bangsawan bermarga Sugukuni, dan dia memiliki seorang kakak yang bernama Michikatsu. Di masa kelahirannya pada era Sengoku, anak kembar justru dianggap sebagai pertanda yang sangat buruk, karena kelak akan menimbulkan pertikaian dalam pewarisan tahta. Yorichi juga memiliki sebuah tanda aneh di kepalanya. Hal itu membuat sang ayah justru semakin berniat untuk membunuhnya. Namun faktanya, sejak lahir Yorichi sudah memiliki tanda pemburu iblis pada dahinya dan mampu melihat dunia secara transparan, yang memungkinkan dia untuk melihat otot, aliran darah, dan gerakan sendi lawan-lawannya. Dia bisa secara akurat memprediksi dan mengantisipasi pergerakan dan serangan lawannya dengan kemampuan ini. Dan lebih spesialnya lagi, dia dilahirkan dengan kemampuan ini secara alami. Namun tetapi, selain dari hal spesial tadi, ia dibuang oleh ayahnya karena tanda iblis tersebut dianggap sebagai tanda kutukan. Keputusan ini membuat sang ibu marah besar, sehingga membuat ayahnya mengurungkan niatnya. Tapi dengan syarat bahwa ketika Yorichi berumur 10 tahun, maka dia harus dikirim ke kuil untuk menjadi seorang biksu. Meskipun terlahir sebagai anak kembar, Yorichi tumbuh dengan perlakuan yang sangat berbeda dari Michikatsu. Yorichi bahkan dianggap tuli karena tidak pernah berbicara sedikit pun, dan terlihat seperti anak manja yang terus-terusan menempel di ibunya yang sakit-sakitan. Hal ini membuat sang kakak menganggap Yorichi sebagai seorang yang menyedihkan dan membuatnya iba dengan keadaannya. Tanpa sepengetahuan ayah, Michikatsu sering menyelinap ke kamar Yorichi untuk melihat keadaannya. Beberapa hari berikutnya, setelah melihat Michikatsu berlatih pedang, salah satu bawahan ayahnya kemudian memberikan kesempatan kepada Yorichi untuk berlatih pedang dengannya. Setelah mengajarkan kuda-kuda dan bersiap menyerang Yorichi untuk pertama kalinya menggunakan teknik pernafasan, dan dia berhasil mendaratkan beberapa pukulan sehingga mengalahkan bawahan ayahnya. Hal itu membuat Michikatsu terkejut karena dia sendiri telah berlatih berulang kali dan tidak pernah berhasil menyerangnya atau bahkan menyentuh bawahan ayahnya tersebut. Namun setelah kejadian itu, Yorichi justru tidak ingin berlatih pedang lagi karena dia tidak mau memukul dan menyakiti orang lain. Michikatsu yang penasaran dengan keadaan Yorichi kemudian bertanya kepada Yorichi mengenai hal tersebut. Anehnya, Yorichi ternyata mampu melakukan berbagai hal karena tanda yang ada di dahinya yang justru dinilai sebagai kutukan oleh ayahnya. Michikatsu jelas merasa tidak nyaman karena kemampuan Yorichi yang di luar batas. Dia bahkan merasa khawatir jika suatu saat adiknya mengambil posisinya sebagai pewaris tahta. Pikiran tersebut terus terpikirkan, hingga di malam hari Yorichi mendatangi kakaknya dan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dan dirinya akan pergi dari rumah. Sepeninggalnya Yorichi dan ibu mereka, Michikatsu menemukan buku catatan sang ibu dan mengetahui bahwa Yorichi sengaja pergi dari rumah karena tidak ingin mengganti posisi Michikatsu sebagai pewaris tahta. Dia juga mengetahui fakta tentang penyakit dari sang ibu yang telah melemahkan sisi kiri tubuhnya, sehingga dia mengetahui alasan mengapa Yorichi selalu menempel di sisi kiri tubuh ibu mereka untuk menopangnya. Fakta-fakta ini justru membuat Michikatsu semakin iri dengan adiknya sendiri, dan dia bahkan menjadi dendam sehingga ingin melampaui kekuatan dari Yorichi sendiri. Singkat cerita, setelah kematian ibunya, Yorichi memutuskan untuk pergi dari rumah dan melakukan perjalanan yang panjang. Di tengah perjalanan, Yorichi bertemu dengan seorang gadis bernama Uta. Gadis ini hidup sebatang kara dan berniat untuk menjalani hidup bersama Yorichi. Ketika dewasa, Yorichi kemudian menikahi Uta, dan berbulan-bulan setelahnya, Uta mengandung anak mereka berdua. Demi mempersiapkan kelahiran anak mereka, Yorichi lalu berpamitan pergi keluar rumah untuk mencari seorang bidan. Namun sayangnya, setelah kembali, Yorichi harus mengalami kenyataan yang sangat pahit ketika dia melihat Uta dan bayinya justru telah tewas karena dibunuh oleh iblis. Dan di rumahnya tersebut juga ada seorang pemburu iblis, leluhur dari Rengoku. Dan juga pemburu iblis tersebut meminta maaf karena dirinya terlambat dan tidak bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Tragedi ini membuat Yorichi sangat terpukul dan sedih. Dia kemudian memeluk erat tubuh istri dan anaknya yang telah meninggal dan terus meratapi kepergian mereka selama 10 hari.
Setelah itu, seorang pemburu iblis mendatanginya dan mengajak Yorichi untuk bergabung menjadi pemburu iblis. Yorichi pun mengambil keputusan tersebut dan berlatih dengan sangat keras hingga menciptakan dan mengajarkan teknik pernafasan matahari kepada teman-teman para pemburu iblisnya. Yang mana teknik pernafasan matahari ini adalah teknik yang menjadi pusat utama dari semua ilmu nafas yang ada. Namun, karena sulitnya menggunakan teknik tersebut, mereka, para pemburu iblis yang diajarkan Yorichi, kemudian menciptakan turunan dari teknik percabangan pernafasan matahari. Selama menjadi pemburu iblis, Yorichi telah membunuh banyak iblis, hingga dirinya bahkan ditakuti oleh banyak musuh. Bahkan karena hal tersebut, kakaknya Michikatsu pun ikut bergabung dengan pemburu iblis. Namun, karena rasa iri dari sang kakak atas kemampuan yang dimiliki Yorichi, Michikatsu pun menjadi sangat iri hingga suatu saat dia pun menjadi seorang iblis atau iblis bulan atas pertama yang saat ini dikenal dengan nama Kokushibo. Singkat cerita, ketika ia pun menyadari kekuatan yang dimilikinya menyimpan sebuah misi hidup yang harus dijalani, ia menyadari bahwa hidupnya adalah untuk membunuh musuh alaminya, yaitu iblis. Iblis itu adalah raja iblis pertama yang pernah ada yang bernama Kibutsuji Muzan. Dan Yorichi pun bertemu dengan Kibutsuji Muzan. Pertempuran pun tak terelakkan. Sayangnya, Yorichi tak mampu melenyapkan Muzan. Dari pertarungan tersebut, Yorichi mengetahui bahwa Muzan memiliki 7 jantung. Dari pertarungan tersebut, Muzan membagi tubuhnya menjadi 1800 bagian. Meskipun Yorichi mampu menebas 1500 bagian tubuh dari Muzan, tapi Muzan berhasil selamat dan melarikan diri setelah bertahan dengan 300 bagian tubuh lainnya. Karena kegagalannya itu, Yorichi akhirnya dikucilkan kembali oleh teman-teman sesama pembasmi iblis. Kemudian ia pun pergi dalam keputusasaan, ditambah dirinya diberitahu bahwa saudaranya yaitu Michikatsu telah menjadi iblis karena ingin menyaingi kemampuan Yorichi. Waktu berlalu dengan cepat, umur Yorichi kian hari bertambah tua. Dirinya pun bertemu dengan leluhur Tanjiro yaitu Sumiyoshi. Yorichi menceritakan segalanya tentang kehidupannya dan menurunkan anting-anting itu yaitu anting Hanafuda beserta teknik pernafasan matahari ke leluhurnya Tanjiro. Setelah memberikan semuanya kepada Sumiyoshi, Yorichi pun kembali berkelana hingga di umurnya yang 85 tahun. Di saat renta, dia kemudian bertemu kembali dengan Kokushibo atau Michikatsu, kakaknya yang telah berubah menjadi iblis. Dan terjadilah pertarungan yang tak terelakkan antara kedua bersaudara tersebut. Yorichi pun berusaha menebas leher Kokushibo, namun tak berhasil memenggal lehernya. Kokushibo pun merasa sangat takut andai serangan kedua itu Yorichi menyentuhnya. Namun sayangnya di saat yang sama, Yorichi justru terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Pada akhirnya, Kokushibo menyadari bahwa Yorichi telah meninggal, dan bahkan dia meninggal dalam keadaan berdiri, layaknya seorang kesatria. Kokushibo yang cemburu melihat ajal dari sang adik justru menyerang mayat Yorichi dan memenggalnya menjadi 2. Sebelum akhirnya dia menyadari bahwa Yorichi masih menyimpan seruling hadiah darinya. Dalam pertarungan itu, Yorichi meninggal dunia. Namun, semangat dan ilmunya masih terus diwariskan turun-temurun hingga generasi pemburu iblis Tanjiro Kamado, yang saat ini menjadi tokoh utama Kimetsu no Yaiba. Berikut itulah sejarah singkat kisah hidup dari pembasmi iblis terkuat, Yorichi Tsugikuni. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan berikan pendapat kalian di bawah tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.